Oke teman-teman, kali ini saya memiliki sebuah mobil antik nih, Corolla tahun 73 yang KE30. Ini merupakan mobil dari teman saya pinjam. Saya tertarik banget nih nge-review mobil ini. Kalau kalian pengen tahu spesifikasinya, kalian tonton videonya sampai selesai setelah bumper berikut ini. Oke, jadi ini merupakan mobil dari teman saya. Saya tertarik banget review mobil ini. Cuman saya ini kurang begitu paham banget mobil ini. Jadi saya panggil Bapak Teguh. Ada apa? Kesini. Pak, ini saya tertarik banget sama mobil Bapak nih, Pak. Ini tua, kamu muda mana? Terus tahun berapa nih, Pak? Tahun 73. Tahun 73. Ini alasan beli kenapa, Pak? Alasan dijual. Alasan awal beli apa, hobi, apa pengen? Itu panjang ceritanya. Jadi dulu waktu saya masih muda itu bapak saya nggak bisa beli mobil ini. Setiap kali tetangga lewat gitu saya kepingin sekali. Nah sekarang sudah bisa beli, saya beli ini. Kondisinya begini. Tapi ada ceritanya juga. Mobil ini saya beli, kalau saya bilang murah lah, 10 jutaan kira-kira. Nah, belinya 10-an. Saya perbaiki total, catnya, laknya, jadi semuanya. Oh, berarti awalnya ini jadi kembali mobil seperti baru. Iya. Seperti jadi baru. catnya ini udah mandi ya, Pak ya, berarti ya? Udah. Jadi kalau dibilang itu bahasa otomotifnya restorasi total, gitu. Oh iya, siap. Kurang lebih begitu. Pajaknya hidup ya, Pak ya? Hidup. Grill asli ya dari sana ya? Orinya semuanya ori. Tapi emang udah siraman juga sih ya, teman-teman? Iya. Oke. Semuanya ori. Nah, dasar saya beli ini kenapa? Pertama, plat nomornya hidup. Terus kedua, peleknya ini bukan pelek murahan, bukan pelek kaleng-kaleng. Ini ori Jepang, bukan ori Indonesia ini. Oke. Terus ada AC-nya, itu tuh AC-nya itu. Itu ada AC-nya itu tuh, AC ya. Ada AC, ada audio. Terus ada boosternya tuh. Ada AC-nya, teman-teman. Itu ada boosternya tuh. Nah. Oke. Nah, power ya. Power. Iya, booster namanya. Booster AC, audio, pelek itu 8 juta sendiri. Nah itu, saya tertarik di situ. Padahal jadi harganya aja beda tipis ya dari. Iya, jadi kategori mobilnya ini harganya 2 juta aslinya. Yang 8 juta itu AC, pelek, booster. Jadi mobilnya ini harga cuma 2 jutaan mungkin nih. Cuma restorasinya 8 jadi 10 ya, Pak ya? Ya, gitu. Aja. Oke. Jadi total restorasinya itu 12 juta ditambah 1,5 juta itu. Jadi kalau misalnya saya beli, berapa Bapak mau kasih saya, Pak? Saya ingin lepas 30 lah, 30. Nah, 30. sebetulnya saya nggak mau lepas gitu loh, karena ada kebutuhan anak untuk sekolah, butuh uang 36 juta. Tapi sudah ada, tinggal kira kurang lebih 20 jutaan lah, makanya saya jual. Sebetulnya sayang gitu. Ya. Saya seneng banget mobil ini. Kalau teman-teman mau mobil ini boleh kontak-kontak di deskripsi di bawah tuh. Ya. Ini mantap nih. Namanya Corolla Betawi. Kenapa begitu? Konon ceritanya. Bukannya Corvette. Iya, Corvette. Jadi Corolla Betawi, Corolla Betawi. Jadi konon katanya orang kaya dahulu tahun 73 itu selalu pasti punya ini. Bang Haji Rhoma Irama kayaknya. Termasuk itu. Nah, Haji Rhoma Irama itu yang penyanyi dangdut itu loh. Saya nggak tahu Haji Rhoma Irama punya nggak mobil ini. Nah, sekarang sudah nggak punya. Jadi orang kaya Betawi pasti punya ini dulu. Oke. Nyohor gitu, dulu nyohor. Siap. Kurang lebih begitu. Saya tak kerja lagi ya. Oh iya, siap. Makasih Pak. Jadi itulah spesifikasi dari pemiliknya, Pak Teguh. Ini sebenarnya unitnya dijual nih. Kalau kalian minat boleh kontak di deskripsi di bawah tuh. Sekarang kita bahas saja yang lainnya. Ya, kita bahas di bagian interiornya dulu. Oke. Sekarang kita bahas permesinannya dulu. Dia mesinnya ini kodenya K dia. Ya, tipe K30.
Sebenarnya mobil ini itu ada pendahulunya ya. Dia itu kok ngeri rusak nih. Pendahulunya itu dibuat antara tahun 69 sampai 70. Tahun 67 sampai 69. Dia yang kodenya E10. Nah, ini yang K30 dari tahun 70 sampai 73. Ya, sebenarnya di Jepang itu dijual ada beberapa varian nih, 1200, 1400, 1600. Ada juga yang cuman dia masuknya yang 1200 di Indonesia. Ya. Kita di Indonesia nggak kebagian yang 1400, 1600. Dia juga ada beberapa varian 2 pintu, 4 pintu yang station wagon, sama yang 3 pintu yang van. Ada juga yang vannya di Jepang. Cuman kita kebagian yang sekali lagi yang 1200 cc sedan 4 pintu. Ya. Mesinnya ini irit, bandel, 1200 cc, tepatnya 1998 gitu kan. Ya. Rasio kompresinya itu 10,0 banding 1. Dia masih karbu dengan 4 percepatan. Tidak ada fitur apapun di sini yang modern seperti ABS atau apapun. Jadi kita dapatnya yang kayak gini aja nih ya. Cuman kita lihat vintage-nya ini, dilihat di jalan itu mantap. Saya pakai ini kemarin sih, dilihat orang banyak banget nih. Mas, mobilnya keren. Jadi cuman ini yang kita dapatkan nih. Ya. Ketahanannya sih lumayan oke ya. Ketahanannya. Dia untuk konsumsi bahan bakarnya sih bisa sampai 15 km per liter. Tuh. Masih bisa jalan 100 km per liter, cuman enggak 100 km per jam. Cuman nggak gue rekomendasi, takutnya nanti rontok ya. Seperti itu. Untuk kendala-kendalanya seperti aman sih, paling cuman cek-cek air radiator, ganti oli yang rutin aja kalau punya mobil kayak gini ya. Selebihnya aman. Mobil yang saya review ini kebetulan mobil yang bener-bener selesai restorasi bagus ya. Sekarang kita pindah ke bagian kokpitnya. Oke. Oke, sekarang kita berada di dalam kemudi dari Corolla K20. Jadi seperti ini tampilannya, polos. Tampilannya seperti ini, biasa saja. Cuman dia udah ada AC ya. Sebelumnya sebenarnya ini tuh AC tidak tersedia ya. Dari mulai E10 tahun 69 itu sampai di tahun 73 itu sebenarnya nggak tersedia loh sama tab ini. Cuman ada di varian tertinggi dan itu pun dijual di Jepang gitu. Kita nggak kebagian apapun di sini sebenarnya ya. Ini juga tambahan loyo begini ya. Posisi duduk kita agak terlalu turun ya. Pandangan tidak terlalu luas sih, sempit sebenarnya di dalam sini ya. Kita agak selonjor dan memang ini adalah sedan ya. Sedan itu memang seperti ini. Dan setirnya ini tipis sekali. Dia cuman palang 2 nih, kanan dan kiri untuk menopang klakson. Kuncinya seperti ini ya. Kuncinya seperti ini. Kita coba nyalakan saja. Dikocok-kocok dulu ini. Suaranya emang orinya seperti ini dan ngebul. Dia pakai pertalite ya. Pertalite ya, dia bukan solar. Ya, AC untuk speedometer standar saja, cuma sampai 160. Sebentar guys. Dia cuma batas maksimal 160 km. Di sini maksimalnya. Ada fuel konsumsi bahan bakar, oli, minyak oli di sini, temperatur suhu, kemudian untuk lampu hazard dia juga tersedia di sini ya, lampu hazard. Dia tidak ada tuas di sini untuk menyalakannya ya. Memang terpisah di sini, semua ada di bagian dashboard ya.
Ini sebenarnya dashboard ini. Dashboardnya menyatu dengan bodi ini. Ini untuk air wiper, wiper. Kemudian lampu depan. Semua di sini. Ini untuk apa ini? Cuk. Jadi kalau kayak seperti motor lama, mobil-mobil tua carry itu pakai cuk di sini. Kalau agak susah di starter dan mogok, ini ditarik lalu di starter begitu. Nah, ya seperti ini sih, polos, setir tipis. Cuman ada beberapa owner yang memang merombak total mobil ini, jadi vintage-nya itu klasik gitu. Ini sebenarnya masih perlu beberapa modifikasi ulang yang gak terlalu signifikan sih ya. Sebenarnya tinggal dibawa ke coating, dibersihkan, kemudian di sedot debu kayak gitu. Laci seperti ini lacinya, dashboardnya ini soft touch sebenarnya, soft touch, cuman kok kayaknya dalamnya terbuat dari bahan-bahan keras sih, tapi empuk tapi keras gitu ya. Ya seperti itulah. Handbrake di sini, tuas transmisi dia 4 percepatan 1200 cc, 4 percepatan. Untuk door handle segala macam kita lihat di sini. Door trim hanya dibalut seperti ini seperti Kijang lama ya, Kijang super atau Corolla lama itu ya. Handle kaca, aduh. Oke, copot. Tapi ya unik lah kayak gini. Door handle, door lock juga seperti ini. Dia tidak mengunci semua, hanya pengemudi. Masing-masing sisi pintu juga ada tersedia door lock ya. Ini seperti ini. Dan ini sepertinya dol kawan-kawan, dol. Kita harus bukanya dari luar. Oh, kekunci, lupa saya. Oke. Door handle pegangan seperti ini, tidak ada sun visor, kita lihat di sini tidak ada kaca, tidak ada lampu. Lampunya di sini juga tidak tercover dengan baik. Ini sepertinya udah konslet ya, mirror. It's okay, hanya seperti itu saja. Oke, sekarang kita bahas akomodasi di bagian belakang. Oke. Karena terlalu panas, akhirnya kami meminta bantuan kepada tim kru kami untuk masuk ke bagian row kedua dan nyatanya cukup sempit. Tester kami agak kesulitan untuk duduk dan seperti jongkok di sini. Apalagi tidak tersedia AC di bagian belakang. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini sebenarnya banyak yang nggak suka, banyak yang suka sih sebenarnya. Ya, lampu hanya model seperti ini saja. Ya. Sekali lagi saya bilang ini kuno. Ya, kuno. Sebenarnya tapi ini mengingatkan saya pada Ford Mustang. Cuman dia agak lebih lebar aja sama lebih pendek. Ya, lebih pendek. Bumper guard belakang ini dia besi loh. Besi loh, ya. Besi mantap. Kita lihat bagasinya. Meski kata orangnya nggak boleh dibuka. Nah, maksudnya. Cek dulu. Oke, kita cut dulu saja. Tidak bisa ini dibuka. Sepertinya dol dari kuncinya. Saya takut kuncinya patah di dalam. Jadi untuk bentuk belakangnya dia seperti ini saja. Ya. Sebenarnya dia nggak terlalu muat banyak sih, cuman dia agak dalam aja dia. Jadi kalau kalian punya Toyota Altis gitu, ini saudara tuanya nih, ini saudara tuanya ya. Karena untuk generasi sekarang udah generasi ke-12 kayaknya ya, dia udah Corolla Cross, sekarang Corolla Cross. Jadi ini mbahnya nih, Corolla Cross itu bukan Yaris Cross ya, Corolla Cross itu ini nih mbahnya ini. Altis, Corolla Cross ini. Ada juga yang twin cam. Kita punya twin cam juga, punya Haji Mahmudin. Jadi kita bisa review besok-besok untuk twin camnya. Ya. Sekarang kita ke kesimpulan aja ya. Oke, sekarang kita membahas bagian sampingnya. Nggak usah terlalu lama. Ini panjangnya ini sekitar 3940-an mm. Lebarnya itu sekitar 1500-an. Ya,
pendek banget nih. Tingginya itu sekitar 1300-an ya, lebarnya 1500 ya. Seperti itulah tadi, kalian bisa cek aja di bawah tuh ya, spesifikasi panjang, lebar, tinggi. Beratnya juga kalian bisa lihat di bawah. Untuk bannya dia pakai ban merek Fortune, tak pikir Forselin. Fortune dengan profil 195/45 ring 15. Aslinya ini sebenarnya 13 ya Pak ya. Aslinya 13. Aslinya ini ring 13, cuman ini mahal ini. Ini mahal. Ini bisa Jepang ori ini. Velg. Aslinya sih dia pakai palang-palang begitu tuh, kayak kunci palang. Ya. Kalau beli 4 juta. Ini nih yang menarik nih. Ini sirip belakang ini banyak di mobil-mobil lama nih. Gak ketinggalan. Corolla ya, logonya dia udah mulai blawus ya, kalau kata orang Jawa nih. Blawus nih krum-krumannya. Dan pintunya ini kita nggak dapat karet yang tipisnya, minta ampun, astaga. Jadi kalau ditutup ini brek, terasa kayak gerobak jatuh ke sumur nih. Jadi mesti pelan-pelan, tapi ini ciri khas nih. Gue seneng banget denger suaranya nih, jeblek gitu. Tuh, ya. Kurang keras. Saya takut rontok nih. Nah, ini ada apa ini namanya? Talang air, bahasa Inggrisnya apa ya? Ini dia udah tersedia, tapi ini kayaknya tambahan ya? Apa enggak ya, Pak? Talang air. Ini orinya ya? Enggak. Tidak ori ini hanya tambahan sebenarnya. Ini hanya tambahan. Dibuat sendiri, tapi ya jadi lebih bagus lah kelihatannya. Dia belum kilas juga ya, kuncinya belum kilas. Dia masih, kalian bisa lihat. Kuncinya cuma semprit nih. Dia belum kilas, dan bukanya juga dia double kunci. Yang satu kuncinya bulat seperti ini ya, jadi tinggal ya mungkin dol. Ya untuk tingginya ini ya cocok lah, nggak terlalu tinggi-tinggi amat, cuman bisa buat ngelewatin banjir ya, banjir yang segini, tapi ya banjir yang segini ya bisa lebih ya. Jadi pada intinya mobil ini adalah mobil yang benar-benar mengutamakan retro. Jadi siapapun yang memiliki mobil ini akan merasa dirinya retro. Dan kebanyakan mobil ini memang disimpan, hanya dipakai di hari-hari tertentu saja, karena tidak direkomendasikan untuk dipakai harian. Udah. Oke, jadi sekarang kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi ini mobil ini bener-bener antik. Dia termasuk langka di jalan. Kalau kalian nggak mementingkan masalah tua, kalian beli ini buat koleksi di rumah. Cuman siapin maintenance aja, karena ini sebenarnya mobil rawan mogok. Mobil rawan mogok. Jadi kalian siapin maintenance. Harganya juga, ini mobil dijual, kalian boleh kontak di deskripsi bawah. Mobil ini dijual murah kok, murah. 2 sampai 40, sampai. Oke. Tapi itu juga murah loh, cuma 400 ribuan. Ini mari. Ada yang lewat. Itu nanti kita video juga teman-teman. Ya. Avanza baru itu 2022. Jadi ini rekomendasi yang tepat banget buat kalian yang buat dipajang di rumah, jarang dipakai, misal Sabtu Minggu aja dipakai, itu pun nggak direkomendasi jauh-jauh. Jadi sekian aja video dari saya, terima kasih telah menonton. Terima kasih juga buat kameramen Kucuk yang telah memegangi HP dari tadi. Penonton juga Bapak Sahlan, calon RW kita, dan pemilik Pak Teguh, terima kasih atas dukungannya. Dan video ini disponsori oleh GP Gold. Kalian bisa cek videonya GP Gold, dan terima kasih. Saatnya Anda merasakan sensasi berkendara super luar biasa hemat. Sebuah karya besar hasil uji penelitian bertahun-tahun dari GP Gold Indonesia, mitra maklun bengkel resmi ATP Mobil Indonesia.
Formula Super Compatible Additive GP Gold Complete Diesel Treatment untuk mobil diesel Euro 4 menaikkan angka setana 2 seten number hingga 5 seten number, melenyapkan kandungan sulfur dan kandungan air dari minyak solar secara kompatibel sehingga dipastikan mesin aman pakai biosolar atau sejenisnya. GP Racing Complete Octane Booster untuk mobil bensin yang berhasil kompresi mesin 10:1 hingga 14:1, menaikkan angka oktan 2 ron hingga 5 ron, menurunkan kandungan sulfur secara kompatibel, bebas timbal. Apapun jenis bensinnya, begitu pakai GP Racing terasa lebih responsif, lebih bertenaga, otomatis bensin jadi super luar biasa hemat. Kali ini kita bersama Bapak Teguh. Ya, kita melakukan test drive. Ini mobil K20. Ya, mobil K20 Corolla. Ya, mari. K20 Corolla ini, Bapak Teguh ini merupakan orang yang suka mobil vintage, mobil-mobil antik tua ya, Pak ya? Ya, karena orangnya juga antik. Orangnya juga antik sih sebenarnya. Pak, Bapak jangan bawa saya kemana-mana ya, Pak ya? Ini paling jauh di Semarang, pernah saya bawa ke Semarang. Sekali lagi, kalau kalian mau beli mobil kayak gini, kalian harus perhatikan kondisinya terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum membelinya ya Pak. Saran saya kalau beli Corolla seperti ini, ya cari yang mentah. Ya, cari yang mentah, cari yang mentah. Cari yang mentah dulu. Yang mentah itu kira-kira 8 juta, 9 juta. Itu mentah. Patokan mentah itu mesinnya harus standar rendar. Itu penting. Rendar, ya. Kalau mengenai total restorasi seperti pengelasan, pengecatan, itu kisaran antara 11 sampai 12 lah kira-kira. Oke. Gitu. Jadi kata kuncinya di mesin. Nah, untuk mengetahui mesin tuh bagus enggaknya gampang. Jadi dimasukin satu begini, ya. Dimasukin satu. Udah ini jalan sendiri ini. Oke gitu ya Pak ya. Nah ini. Siap. Ini sudah saya lepas setir, saya lepas pedal-pedal semua saya lepas. Ini berarti masih standar. Oh iya. Ini nggak masuk gigi ya ini ya? Ini masuk satu ini. Oh, ini masuk satu. Masuk satu. Nah ini. Benar. Cari yang seperti ini. Ini standar namanya. Kalau standar itu dimasukin satu, pedal gas, pedal kopling dilepas semuanya, jalan ini. Jadi kayak mobil. Jadi kayak saya ton yang jalan ya, ini kayak begini. Ini. Bu. Nah itu kelebihannya mobil ini. Jadi ini pembelajaran buat kalian nih yang iya banyak orang yang nggak tahu. Bukan terus, begitu Ki? Terus kedua rasio kompresi. Ini rasio kompresi nih. Wah, nah itu 10,0/1. Itu. Saya tuh agak kurang paham dengan rasio kompresi kayak gitu tuh Pak. Torsi gitu. Sederhananya kalau kepingin mobil antik itu pertama mesin harus standar dulu. Ciri-ciri standar itu dimasukin satu, nggak usah digas, nggak usah direm, dilepas semuanya. Nah itu jalan, nah itu asik itu. Iya benar. Nikmatnya tapi kalau seandainya yang nggak standar, dimasukin satu nggak standar, dilepas, duduk mati. Oke. Mantap itu memang. Jadi beliau ini benar-benar tahu tentang mobil-mobil tua loh teman-teman. Dan betul mobil ini dijual ya Pak ya? Kalian yang minat langsung sebenarnya nggak saya jual, cuma karena saya butuh untuk biaya kuliah anak, ya kuranglah 20 lebih lah sedikit. Ya kalau kalian punya uang sekitar 30 jutaan, kalian boleh hibahkan ke Bapak. Intinya saya minta 30 nego bensin. Nego bensin boleh. Nego bensin. Nggak rugi kok. Nggak rugi, kalian nggak rugi. Mobil udah direstorasi semua ya Pak ya? Aman. Sekarang kita ke Haji Mamudin ya Pak ya? Ayo. Ya, mutar saja. AC kebetulan tidak dihidupkan karena efisiensi. Ya karena hawanya dingin, ngapain? Hawa dingin untuk bagian depan saja, belakang seperti gokil. Ini yang belum tahu ini. Ini mobil ini aslinya kan nggak ada AC-nya. Memang nggak ada AC-nya. Itu kurang lebih 4 juta. AC-nya doang. AC aja 4 juta loh. Nah, pelek Jepang ini 6 juta, 5 juta lah. Itu sudah 10 juta. Belum audio gilanya ini, ada posternya. Iya, sudah ada posternya juga. Mahal loh itu. Venom. Gitu. Jadi di total itu bisa 10 juta rupiah ya. 10 juta itu belum mobilnya. Nah, itu belum mobilnya. Belum mobilnya. Mobilnya paling cuma 500.000 teman-teman. Plat nomor hidup Jakarta lagi.
tapi asik sekali sih naik mobil ini Pak. Kita dilihatin orang terus dari tadi loh Pak. Iya, karena tadi antik itu. Nggak tahu karena Bapak yang dilihatin apa mobilnya ya tahu. Mobilnya. Kalau saya nggak berguna di dunia. Kita mobil antik ini coba, ini saya buktikan sekali lagi ya. Oke, kita buktikan sekali lagi. Kalian kalau kepingin beli Toyota Corolla, pilih mesin yang bener-bener ori standar. Ya, siap. Nah ini standar ini. Nah, kita tes. Ini kalau saya tinggal turun, seandainya ini saya tinggal turun, nah gini, jalan sendiri, ya bener ini jalan sendiri nih. Awas ada motor di belakang. Nah itu ya, ini jalan sendiri nih, nah gini. Jadi ini sudah posisi gigi ini masuk di gigi 1 tanpa ngegas, tanpa nginjek pedal ini bukti. kopling. Ini saya buktikan. Bapaknya tadi mau keluar tadi. Ini ya, nah. Jalan. Jigrang bapaknya ini. Ini artinya mesinnya masih ori standar. Kebanyakan pengguna baru, pemain baru nggak tahu mesin standar itu bagaimana. Saya tunjukin itu. Tadi bapaknya hampir pengen keluar loh tadi. Saya bingung tadi saya pengen nyupir nanti. Nah ini jalan ini. Nah, sambil ngelihat janda-janda yang cantik-cantik di perumahan kan banyak. Tapi jangan dosa lah. Jangan dosa-dosa Pak. Asik sih mengendarai. Jadi bapak ini kalau kumpul sama kita ini jadi kelihatan muda terus ini bapak ini. 1200 cc, rasio kompresi 9,0 banding 1. Kalau ada bensin premium, beli aja bensin premium bisa ini. Karena premium sudah nggak ada, diganti Pertalite. Ya udah Pertalite, nggak pakai surat-suratan. Dia nggak bisa pakai GP Racing. Bukan ya? Pakai GP Racing ya, pakai GP Racing boleh itu. Jangan lupa ini disponsori GP Racing, GP Gold. GP Racing. Untuk GP Gold kan buat fungsi dari GP Racing itu, bensin itu yang bagus itu non timbal. Itu non timbal. GP Racing apa namanya? Bensin itu yang bagus non timbal. Terus sulfurnya rendah 50 ppm. Ya. Itu namanya kalau di Indonesia bensin RON 98. Makanya jangan kaget kalau bensin itu mahal. Ya karena tadi bensin non timbal, RON-nya tinggi 98, ya kan? Terus sulfurnya rendah. Itu kalau ini pakai bensin RON 98, wah ngiritnya luar biasa, tarikannya kayak setan. Wah saya percaya itu. Responsif itu hemat. Nah ini banyak orang yang nggak paham. Saya ulang ya, mobil responsif itu hemat. Karena mobil itu tenaganya cuma ada 3 asal muasalnya. Yang pertama, kondisi spare part, oke, bagus. Teknologi rancang bangunnya bagus, bensinnya berkualitas bagus. Nah itu baru Corolla SE itu Corolla SE. Ini kalau pakai bensin RON 98 ngirit banget, bisa 120. Nah ada formula teknologi yang lain, pakai Pertalite atau pakai Pertamax, dicampur sama GP Racing sama dengan bensin RON 98. Nah ini banyak orang yang nggak tahu itu. Ya banyak orang yang nggak tahu, jadi kalian bisa dapat ilmu tuh dari sini. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya ulang, bensin RON 98 kenapa mahal? Karena kualitasnya. Kemarin saya tuh mau beli rumah yang ini nih Pak. Kejauhan ya? Ya kejauhan kan? Jauh. Kejadian. Rumahnya Yusuf ini. Rumahnya Yusuf Pak. Ya ada kawan kita lah. Hyundai Trajet. Cakep juga itu. Enggak. Cuman udah nggak ada. Tadi tuh saya niatnya di sini, di sini tadi. Di sini. Pemandangan hijau-hijau gitu. Nah. Bapak ada mobil apa lagi Pak? Besok bisa saya review Pak. Mercy ada. Mercy. Kok nggak kelihatan ya? Mas satu ada. Di mana itu Mercy? Masih di bengkel. Oh, yang bannya kempes terus itu ya Pak ya? Mercy iya. Jadi kalau orang itu beli ini yang tahu mesin ya pasti seneng. Pokoknya yang standar. Terus tahu sejarahnya, maksudnya tahu sejarahnya, dapatnya mentah. Terus diperbaiki sendiri. Daripada beli 15 juta, 16 juta, 17 juta, kita nggak tahu track recordnya, catnya bagaimana, bodinya bagaimana. Iya betul. Kalian melihat saya basah seperti ini karena memang AC-nya sedang apa Pak? Efisiensi, hawanya dingin. Hawanya dingin sekali, saya sampai basah di sini.
Tape juga ada di sini, itu tersedia. Bisa. Yang jelas Toyota Corolla ini nyohor waktu tahun 73. Pokoknya orang kaya. Waktu itu Camry nggak ada. 73 itu Camry nggak ada. Camry itu baru keluar kayaknya tahun 96. Ya nggak ada, iya. Ya ini yang paling nyohor. Ini nyohor sekali. Nah setelah ini baru ada yang ya ini. Ini kalau nongkrong di rumahnya Dokter Yani ini Dokter Yani. Ini orang paling kaya di Aster ini. Nah, ini nyohor ini. Oh iya. Ini orang paling kaya di sini. Percaya gitu. Waduh. Sepertinya shockbreakernya mati ya, Pak? Enggak ya? Enggak. Ya, memang seperti itu ya. Karena profil 50 bannya. Kalau dibuat profil agak tinggi ya enggak, empuk. Iya, betul. Mobil jadul sport namanya. Bapak Joni. Oke, apa yang mau diutarakan di sini, Mas Jiski di sini di belakang? Panas. Ada tambahan, Mas Bro. Jadi untuk video vlog ini sampai 10 menit nih videonya. Ini enak ini. Mobil paling enak itu Toyota Corolla K20, jangan K30 ya. K20. Kenapa? Dasar pertimbangannya sisinya rendah. Mirip sih ya. Mirip. Sisinya rendah 1200 kan gitu ya. Terus kalau bisa pilih yang mesinnya standar yang tadi saya katakan tadi. Iya, yang mesinnya standar. Ciri-cirinya kan sudah saya jelaskan tadi. Itu enak banget. Boleh lah ini direkomendasikan untuk mobil hobi. Ya. Meski ada banyak pilihan juga yang lain-lain kayak Jeep, Verosa, TAF. Yang sekarang populasinya itu udah nggak banyak. Lebih bangga lagi naik mobil ini, kita jalan tuh banyak yang lihat mobil apa itu. Itu contohnya tuh, lihat tuh banyak tukang ojek yang lihat ya. Security yang lagi leha-leha juga lagi lihat. Pernah saya naik mobil ini dikontet sama anak-anak muda itu. Tahun berapa itu Om? Ya, saya tanya, kamu lahir tahun berapa? Tahun 90, ini 73 lahirnya. Itu ada Nissan Murano, itu juga nanti proyek kita yang Nissan Murano besok ya, B333 Big. Nissan Murano itu GPU. Mobil fenomenal dari Nissan. Nah, cuman di sini kayaknya sudah mati itu harganya. Cuman nggak apa-apa, kita besok review itu, tenang. Murano itu mesinnya enak, suspensinya enak, understellnya enak. Hanya saja rakyat Indonesia ini kan fatalistik ya. Jadi padahal bagus itu. Ya kayak DX sama Peugeot. Ya orang milih Peugeot sebenarnya, tapi DX yang paling laku. Betul. Ya, kita lihat apakah Pak Sahlan masih ada di sana? Tidak ada. Hilang, Jin Tomang hilang udah. Oke, jadi terima kasih, itu saja vlog kita dari Bapak Teguh mengenai Corolla K20 dan terima kasih telah menonton. Sukses selalu. Ya. Salam GP Racing.